Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Aksi Nyata bersama saya Zi dan rekan saya Ale. Yang kita akan membahas seputar tentang sosial politik nih di ranah kampus. Gimana? Nah, bener banget tuh. Dan kali ini narasumbernya juga salah satu teman saya sih yang ada di kampus. Ya langsung aja, nggak usah kelamaan kali ya. Kita sambut Daniel. Daniel nih ya. Halo ya. Gimana nih kabar? Baik, Alhamdulillah. Sebelumnya boleh dong sapa-sapa dulu teman-teman Aksi Nyata di rumah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel. Saya mahasiswa Gunadarma semester 5. Oke, Neil, lagi sibuk ngapain sih di kampus tuh? Lagi Sibuk banget. Iya, Kalau saya lihat-lihat ya. lagi sibuk PI nih, Le, sama organisasi aja sih. Organisasi. Organisasi. Berarti BEM. Ben. BEM tuh berarti Daniel nih masuk ke dalam divisi apa sih? Mungkin departemen kali ya. Departemen, ya? Departemen Pelajaran Aksi Strategis ya itu. Wah, pas banget nih ya. Mungkin kita boleh langsung nanya-nanya kali ya ke Daniel Boleh dong. hal politik seputar kampus. Ya, betul. Oke. Nah, langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih. Iya, apa nih? Menurut Anda, apa sih yang bikin Anda ini tertarik untuk masuk ke divisi Kastra? Sebenarnya sih saya masuk ke Kastra tuh karena buat ngobatin rasa penasaran saya. Oh, harusnya saya tuh masuk ke fakultas atau jurusan ilmu politik atau hukum. Tapi kebetulan waktu itu pas SMA sering main, jadi lalai lah sama setelah mau sekolah tuh mau kemana. Nggak kepikiran Ya, gitu. belum terlalu kepikiran. Nah, kepikiran udah pas di semester 2 atau 3. Oh, ternyata harusnya saya tuh di hukum atau ilmu politik. Tapi dengan cara membacanya yaitu dengan cara saya masuk badan eksekutif mahasiswa di Gunadarma, terus gabung departemen kajian aksi strategi atau Astra. Berarti memang sebenarnya Anda ini udah punya ketertarikan untuk berpolitik itu semenjak SMA ya? Iya, SMA sebenarnya sih SMP kelas 9 pas kasus 2020 Omnibus Law gitu. Oh, Dari situ oke. Omnibus Law mulai kayak kenapa sih ada di besar-besaran waktu itu di 2020 kalau nggak salah. Berarti bisa saya ambil kesimpulan kalau perjalanan berpolitik Daniel ini tuh berawal dari SMP ya? Iya. SMP sampai sekarang. Sampai sekarang SMP karena rasa keresahan dan penasaran aja sih pas di SMP gitu. Sampai akhirnya sekarang terjun langsung ke BEM. Karena kan kebetulan di Gunadarma ini kan nggak ada jurusan hukum Iya, ya. mahasiswa hukum atau ilmu politik lah. Jadi untuk wadah mahasiswa politik hanya di BEM aja. Oke. Terus dilema aksi jalanan versus dialog birokrasi itu menurut Daniel lebih efektif mana sih? Turun ke jalanan kah atau tetap berorasi tapi melalui media sosial? Sebenarnya tergantung konteks. Kalau misalnya dibilang mana efektif, dulu itu sebenarnya efektif. Tapi tergantung konteks. Kalau misalnya kita mau dialog dengan birokrasi atau birokrat, itu ya lebih efektif itu kalau misalnya birokrat atau birokrasi itu mau berdialog atau berdiskusi gitu. Kalau misalnya mereka mau membuka ruang diskusi atau berdialog ya mendingan berdiskusi langsung dengan birokratnya gitu. Tapi kalau misalnya emang birokratnya itu nutup buat berdialog atau berdiskusi, ya lebih efektif itu aksi jalanan, demo atau yang lain-lain. Tapi ya kalau dibilang lebih efektif mana? Dua-duanya efektif, tapi tergantung konteksnya aja gimana. Itu sih. Oke, berarti sejauh ini Daniel tuh memandang kedua hal tersebut sebenarnya sama-sama efektif, Iya, betul. tapi jauh lebih efektif lagi ketika turun ke jalanan. Iya. Nah, kira-kira kenapa tuh turun ke jalanan? Mungkin kalau kita berkaca dari isu-isu sebelumnya, banyak isu-isu tuh yang kita tuh dihalangin sama orang-orang di dalam sana gitu. Kita apa ya Sebut aja ke dalam sana siapa? ya mungkin orang-orang dalam pemerintahan gitu nggak mau diajak diskusi atau berdialog. Ya makanya itu kita ada aksi jalanan atau demo gitu. Makanya kadang mungkin kalau bisa berkaca dari yang kemarin-kemarin mungkin lebih efektif turun ke jalan, walaupun sebenarnya belum tentu didengar juga. Tapi itu kan salah satu langkah cara kita bersuara dan melawan gitu. Dan itu sah juga diatur sama undang-undang.
Berarti emang udah biasa turun ke jalan tuh sama B atau sama teman-teman? Kalau dibilang biasa sih enggak juga, tapi kebetulan suka aja gitu kalau misalnya ada isu-isu kita langsung ikut jalan, karena kita di situ juga dapat ilmu baru gitu dari teman-teman yang ada di aksi itu ya, ada di aksi itu, karena kan kita juga bagi pengetahuan satu sama lain gitu, sama fakultas atau kampus-kampus lain gitu. Saling berbagi lah ya. Ya betul. Lalu dari sekian banyaknya mungkin isu-isu politik yang pernah Daniel ini alami ya, maksudnya fenomenanya yang ada di Indonesia lah, atau mungkin kampus, itu kira-kira isu yang dikawal tuh yang berdampak paling besar ke masyarakat tuh apa sih? Sebenarnya ada dua isu yang mungkin dibilangnya jarang disorot media lah. Ada dua yang sering saya kawal atau saya sering ikutin lah. Pertama itu isu hak asasi manusia sama isu pendidikan. Kabisan. Nah itu kabisan itu ada di isu hak asasi manusia. Ya mungkin buat beberapa orang atau beberapa kelompok kabisan itu udah basi lah. Tapi dibalik diamnya media, dibalik diamnya masyarakat lain, ada di belakangnya tuh ada orang tua atau ibu atau keluarga yang menunggu anak dan cucunya pulang tanpa kenapa-napa. Tapi sampai sekarang aksi kabisan tuh belum juga dapat titik terang gitu, belum ada keadilan buat Wawan, anak Ibu Sumarsi atau teman-teman yang lain yang punya penderitaan yang sama gitu seperti yang dialami Ibu Sumarsi. Kalau di isu pendidikan, ya saya rasa pendidikan di Indonesia gitu itu terlalu mahal gitu. Jadi nggak semua kalangan bisa nikmatin gitu. Padahal pendidikan itu kan Gratis. harusnya gratis, seenggaknya murah lah biar semua kalangan, biar semua elemen tuh ngerasain. Karena kalau kita lihat nggak semua elemen masyarakat tuh dapetin akses pendidikan yang layak. Mungkin kalau kita berkaca dari teman kita lah di UGM, ada mahasiswi lah lebih tepatnya, mereka nggak bisa bayar UKT walaupun 3 juta ya. Mungkin buat beberapa kelompok 3 juta itu nggak besar lah, nggak kecil kan. Nah tapi buat beberapa orang yang buat kuliahnya atau kehidupannya sendiri itu besar gitu, sampai akhirnya dia nggak bisa bayar UKT dan akhirnya meninggal. Mereka itu meninggal saat bekerja kecapean karena buat bayar UKT kampus gitu. Walaupun kelihatan nggak besar ya 3 juta ya buat berbagai orang, buat sebagian orang, tapi mungkin buat sebagian orang yang lain itu besar gitu. Ya apalagi saya belum kerja kayak gitu. Iya. Tapi kalau dari saya lihat nih, Daniel tuh lebih condong ke isu-isu pendidikan ya. Boleh nggak sih dijelasin sedikit kenapa? Karena sebenarnya ya relate, itu isu yang menurut saya tuh harusnya semua orang tuh melek gitu soal pendidikan. Karena ya pendidikan itu kan udah ada gitu dari alinea keempat, terus juga undang-undang dasar perguruan tinggi itu sudah dibahas gitu. Kalau pendidikan itu tidak mengandung keuntungan atau nirlaba lah. Nah tapi kalau kita berkaca dari isu sekarang, pendidikan tuh benar-benar ladang buat para guru gitu, buat mengambil keuntungan di ketidaktahuannya mahasiswa gitu. Apalagi di Gunadarma gitu. Di Gunadarma sendiri ada kayak gitu. Di Gunadarma itu menurut saya Gunadarma tuh salah satu bentuk kegagalan. Kenapa? Kampus. Kenapa? Karena gagal. Ya karena di Gunadarma tuh kita nggak, saya rasa ya, bukan nggak tahu buat sebagian orang, tapi saya rasanya Gunadarma tuh tidak menyediakan wadah kita buat berdiskusi. Karena jam malam juga kan kita punya jam malam. Setelah dari ruang kelas kita harus disuruh pulang. Padahal kan ada juga orang yang ingin berdiskusi, ada juga organisasi-organisasi yang ingin hidup di dalam kampus, ada juga yang paling kecil lah, yang paling jauh gitu. Iya. Kembali lagi ke seharusnya kampus bisa menjadi tempat yang aman, nyaman untuk mahasiswa sih. Untuk wadah. Karena Gunadarma juga saya lihat sendiri ya, saya nggak tahu teman-teman tuh gimana melihat Gunadarma, tapi di sudut pandang saya Gunadarma tuh melahirkan orang-orang yang cuman menuin pasar gitu, bukan melahirkan orang-orang intelektual ataupun berkarakter atau berintegritas yang tinggi gitu. Makanya saya ngerasanya Gunadarma tuh harus dibenerin sistemnya dari dalam. Ini nggak apa-apa ya kita bahas tentang Gunadarma karena kan kampus kita sendiri meskipun juga perspektif diri sendiri ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang merasa janggal atau merasa kurang tepat gitu ya, atau ada perasaan sama, mungkin bakalan ngerti lah apa yang saya maksud. Nah lalu
menurut Daniel, pesan kunci atau tindakan nyata bagi penonton nih, untuk penonton aksi nyata itu biar melek dan aktif berpolitik tuh apa sih? Boleh dong? Lebih sering apa ya? Mungkin teman-teman bisa lebih sering membaca ya, dari hal-hal kecil yang teman-teman sukai gitu. Mungkin kalau misalnya dari saya suka isu pendidikan. Saya cari berita-berita yang sesuai yang saya suka gitu. Tentang pendidikan, tentang apapun itu, akhirnya saya jadi suka membaca gitu. Sebenarnya nggak perlu dari apa yang kita suka kayak bidang ini, enggak. Misalnya saya suka naik gunung, ya udah saya membaca hal yang nggak lain di gunung gitu, kayak kenapa sih kok simaksnya jadi mahal? Nah, ternyata itu kan dari pemerintah juga. Balik lagi ke politik masuk lagi ya. Jadi cari dulu apa yang kalian suka. Nah, dari hal yang kalian suka itu tuh kalian pasti jadi tertarik buat membaca gitu. Nah, dari hal-hal kecil kayak membaca, ya kalian bisa membentuk pikiran kritis kalian sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya kalian membaca, ya kalian baca buku atau baca berita atau artikel. Tapi kalau untuk sebagian orang ada yang tidak suka membaca. Oke, itu mendengar ya, itu buat mendengar. Kalau mendengar ya kalian bisa apa ya? Bisa buat, kan sekarang eranya di era digital nih. Ada YouTube, ada TikTok atau Instagram. Kalian juga bisa melihat isu-isu atau berita-berita tuh di sosial media. Nah, itu kalau di sosial media kan kalian pasti mendengar. Kalau misalnya cara orang belajar itu dengan mendengar, ya udah berarti kalian bisa nonton YouTube, TikTok ataupun Instagram. Mungkin saya rekomendasi itu Kamar Film karena orientasinya itu dari mana? Di YouTube. Itu di YouTube. Itu orientasi film apa? YouTube-nya itu ngebahas ini ya, apa soal sejarah-sejarah Indonesia itu kayak gimana, yang bikin saya tuh mulai makin tertarik sama Indonesia itu kayak gini gitu. Makin luas lagi gitu cara pandang saya tentang negara saya sendiri. Lagi sih kalau kita ngomongin politik sih sebenarnya nggak bakal selesai. Betul. Panjang. Pasti panjang, malah panjang kalau ngomongin. Nah, boleh dong Daniel, sebelum kita tutup, kira-kira ada pesan nggak yang mau Daniel sampaikan ke teman-teman aksi kita? Atau keresahan Daniel juga nggak apa-apa. Buat teman-teman jangan lupa, jangan jarang-jarang membaca, sering-sering membaca, karena kalau misalnya kalian suka membaca atau apa ya, penasaran sama sesuatu yang kalian pengen, itu yang membuat kalian tuh jadi timbulin apa ya, pikiran kritis kalian gitu. Pokoknya jangan capek buat membaca aja sih gitu. Nah, teman-teman aksi nyata, jangan lupa membaca. Beli buku langsung di blognya banyak. Apa rekomendasi satu buku? Buku yang sering dari suka banget nih. Yang tentang politik nih. Buku Tan Malaka, buku kiri lah. Madiro. Ya, buku kiri. Gitu. Oke. Bukan berarti kiri itu komunis ya. Benar. Iksan skuter. Ya, kiri bukan berarti komunis. Jadi orang-orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Oke. Terima kasih Daniel. Iya, Terima kasih banyak nih. Iya, udah datang ke sini jauh-jauh dari Kemang kan? Iya. Lebat sampai nyasar tadi teman-teman. Iya lagi. Oh, tapi dasar. Enggak juga. Oke teman-teman aksi nyata, barusan kita udah ngobrol banyak sama Daniel tentang politik seputar kampus gitu lebih tepatnya. Nah, kita dapat banyak insight ya tentunya dari Daniel. Kalau sebenarnya kita sebagai mahasiswa tuh harus melek sama politik dan jangan takut guys untuk melek sama politik. Jangan takut dengan info guys, nggak apa-apa. Belajar nggak ada salahnya. Betul. Nah, karena waktu yang sudah mepet banget tuh. Sayang banget kita harus pamit undur diri teman-teman semua. Saya Zi dan rekan saya Kale. Kami pamit undur diri dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya teman-teman. Dadah. Dadah.